Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikri Maulana dari kelas MJ 203 dengan nomor NIM 230201010103 PJJ 1 Manajemen Universitas Berasia. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya dalam mata pelajaran Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Bapak Wahyu Purbo. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang rangkuman infografis. Yang pertama adalah kondisi PDB tahun 2021, di mana perekonomian Indonesia 2021 yang diukur berdasarkan produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp 16.970,8 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp 62,2 juta atau US 4.349,5. Yang kedua, ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69%, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 10,46%. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen ekspor barang dan jasa sebesar 24,04%. Yang ketiga, struktur ekonomi Indonesia secara spasial tahun 2021 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi ekonomi sebesar 57,89% dan kinerja ekonomi yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,66%. Nilai kurs April pada tahun 2021. Sepanjang April 2021, kurs rupiah terhadap dolar Amerika menguat 0,55%. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika jauh lebih stabil sepanjang bulan April 2021 dibanding Maret sebelumnya. Kurs rupiah menguat 0,55% sepanjang bulan, lalu mengutip data iPod News, kurs rupiah pada 30 April 2021 ditutup pada level Rp 14.445 per dolar Amerika. Posisi tersebut menunjukkan penguatan bulanan sebesar 0,55% dibandingkan penutupan pada 31 Maret 2021 pada level 14.525 per dolar Amerika. Capaian ini jauh lebih baik dibanding bulan Maret 2021. Kala itu pada tanggal 31 Maret 2021, kurs rupiah ditutup melemah bulanan sebesar 2,04% dibandingkan 26 Februari 2021 yang mencapai Rp 14.235 per dolar Amerika. Makroekonomik Analis PT Bank Danamon Indonesia Tbk, Irman Faiz mengatakan pergerakan kurs rupiah terhadap dolar Amerika memang jauh lebih stabil pada bulan April dibanding Maret. Hal ini tak lepas dari pergerakan yield obligasi Amerika tenor 10 tahun yang juga lebih stabil sepanjang bulan lalu. Di sini ada inflasi HK pada tahun 2021. Pada Desember 2021 terjadi inflasi sebesar 0,57% dengan indeks harga konsumen IHK sebesar 107,66 dari 90 kota IHK. 88 kota mengalami inflasi dan 2 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Jayapura sebesar 1,91% dengan IHK sebesar 105,87 dan terendah terjadi pada Pekanbaru sebesar 0,07% dengan IHK sebesar 106,53. Sementara deflasi tertinggi terjadi di Dumai sebesar 0,13% dan IHK sebesar 107,70 dan terendah terjadi di Bukit Tinggi sebesar 0,04% dengan IHK sebesar 106,59. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu seperti kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,61%, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,22%, kelompok perumahan air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,10%, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,24%, kelompok kesehatan sebesar 0,16%,
kelompok transportasi sebesar 0,62%, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,10%, kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran sebesar 0,24%, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,25%. Kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,10%, sementara kelompok pendidikan tidak mengalami perubahan. Tingkat inflasi tahun kalender Januari sampai Desember 2021 dan tingkat inflasi tahun ke tahun Desember 2021 terhadap Desember 2020 sebesar 1,87%. Komponen inti pada Desember 2021 mengalami inflasi sebesar 0,16%. Inti tahun kalender Januari sampai Desember 2021 dan tingkat inflasi komponen inti tahun 2021 dari Desember 2021 terhadap Desember 2020 adalah sebesar 1,56%. Pihak-pihak yang terlibat dalam penentuan kebijakan ekonomi di Indonesia. Yang pertama adalah pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia itu sendiri melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinasi Perekonomian memainkan peran penting dalam mengatur dan mengawasi kebijakan ekonomi nasional, termasuk pengelolaan anggaran, pengawasan inflasi, pengelolaan aset, dan pengembangan infrastruktur. Juga Kementerian Perdagangan juga harus ikut andil dalam menentukan dan mengawasi harga bahan pokok. Kedua adalah badan internasional, yaitu organisasi internasional seperti Bank Dunia, IMF, dan OECD memberikan dukungan dan bimbingan keuangan untuk membantu Indonesia dalam meningkatkan kemampuan ekonomi dan mengatasi tantangan ekonomi global, agar Indonesia tidak mengalami penurunan ekonomi nasional. Yang ketiga adalah masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia juga harus memiliki peran dalam menentukan kebijakan ekonomi melalui partisipasi dalam proses dalam pengambilan keputusan dan menentukan prioritas ekonomi masyarakat Indonesia. 4. Perusahaan swasta Indonesia dan asing serta individu juga harus berperan aktif dalam menggerakkan perekonomian Indonesia melalui investasi, produksi, dan konsumsi, di mana perusahaan-perusahaan juga termasuk pemegang peran penting dalam penentu perekonomian Indonesia. Dampak penguatan atau pelemahan nilai kurs dan inflasi IHK dapat mempengaruhi PDB triwulan 1 2021. Penguatan dan pelemahan nilai kurs dan inflasi IHK adalah sebagai berikut. 1. Pengaruh penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dapat meningkatkan impor yang pada dasarnya dapat mempengaruhi peningkatan biaya produksi dan mengurangi daya saing produk domestik. Hal ini dapat mengurangi pertumbuhan PDB triwulan 1 2021 dan penguatan kurs juga dapat mengurangi daya beli masyarakat sehingga dapat mengurangi nilai konsumsi dan investasi yang dapat mengurangi pertumbuhan PDB. Yang kedua, pengaruh pelemahan nilai kurs rupiah terhadap dolar Amerika dapat meningkatkan ekspor sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi defisit transaksi berjalan, di mana hal ini dapat meningkatkan pertumbuhan PDB triwulan 1 2021. Hal ini juga dapat mempengaruhi peningkatan konsumsi dan investasi masyarakat sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan PDB. 3. Pengaruh inflasi IHK terhadap PDB. Inflasi IHK yang tinggi dapat meningkatkan biaya produksi dan mengurangi daya saing produk domestik sehingga masyarakat memiliki sedikit uang untuk pengeluaran. Hal ini dapat mengurangi pertumbuhan PDB. Sebaliknya, inflasi yang terkendali dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan meningkatkan konsumsi sehingga dapat meningkatkan inflasi IHK terhadap PDB. Kondisi perekonomian makro Indonesia saat ini pada tahun 2021 di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama ada pada perekonomian Indonesia secara global pada triwulan 1 2021 menunjukkan perbaikan yang terlihat pada bagian indeks PMI global yang terus mengalami peningkatan dari bulan Januari ke bulan Maret. Hal ini sejalan dengan proses vaksinasi COVID-19 yang telah dilakukan di beberapa negara. Kemudian ada harga komoditas pangan seperti minyak, kedelai, kelapa sawit, dan kopi, dan komoditas hasil tambang seperti nikel, timah, aluminium, dan tembaga.
di pasar internasional pada triwulan 1 2021 mengalami peningkatan baik secara Q2Q maupun year-on-year. Berikutnya ada ekonomi beberapa mitra dagang Indonesia pada triwulan 1 2021 juga telah menunjukkan pertumbuhan positif. Pada Maret 2021 terjadi inflasi sebesar 0,44%. Jika dibandingkan dengan posisi Maret 2020 terjadi inflasi sebesar 1,37%. Realisasi belanja negara atau APBN triwulan 1 2021 mencapai Rp 523,04 triliun, naik dibandingkan realisasi triwulan 1 2020 yang mencapai Rp 452,41 triliun. Realisasi penanaman modal yang tercatat di BKPM, PMA, dan PMDN selama triwulan 1 2021 sebesar Rp219,7 triliun atau naik sebesar 2,3% pada Q2Q dan naik 4,3% pada year-on-year. Kemudian ada jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia pada triwulan 1 2021 mencapai 385,59 ribu kunjungan atau turun 16,33% pada Q2Q dan turun 85,45% pada year-on-year. Kemudian ada produksi mobil pada triwulan 1 2021 mencapai 255.312 unit atau naik sebesar 23,36% pada Q2Q dan turun sebesar 22,16% pada year-on-year. Sedangkan penjualan mobil secara wholesale atau penjualan sampai tingkat dealer pada triwulan 1 2021 mencapai 187.021 unit atau naik sebesar 16,63% pada Q2Q dan turun sebesar 21,05% pada year-on-year. Kemudian penjualan sepeda motor secara wholesale pada triwulan 1 2021 mencapai 1.293.933 unit atau naik sebesar 64,52% pada Q2Q dan turun sebesar 17,61% pada year-on-year. Kemudian produksi semen pada triwulan 1 2021 sebesar 15,18 juta ton atau turun 18,10% pada Q2Q dan turun 2,15% pada year-on-year. Sedangkan pengadaan semen dalam negeri pada triwulan 1 2021 sebesar 14,87 juta ton atau turun 17,65% pada Q2Q dan naik 2,21% pada year-on-year. Secara spasial, Pulau Jawa sebagai basis industri dan salah satu kontributor utama pertumbuhan ekonomi yang telah memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 58,70